Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas soal-soal latihan tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia bagian 124 untuk kedalaman D3 D4 teknologi laboratorium medik, yang mana soal ini saya bawakan sebanyak 25 soal berbasis kompetensi ATLM. Jadi sifatnya soal-soal basic ya. Soal nomor 1. Virus HIV menyebabkan terjadinya AIDS pada manusia. AIDS merupakan singkatan dari titik-titik. Yang A, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Yang B, Acute Immunodeficiency Syndrome. Kemudian yang C, Acute Immunologic Deficiency Syndrome. Kemudian yang D, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Atau yang E, Across Immunodeficiency System. Jadi jawabannya yang benar itu adalah D ya. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi di sini sindrom defisiensi imun yang didapat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Pemeriksaan serologi untuk mendeteksi adanya penyakit autoimun karena terbentuknya antibodi pada persendian sehingga pasien mengalami rheumatoid adalah titik-titik. Yang A VDRL, yang B RAF, yang C ASTO, yang D Widal, atau yang E RPR. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah RAF. Jadi rheumatoid arthritis factor adalah ini pemeriksaan di laboratorium untuk mendeteksi adanya autoimun yang terjadi karena terbentuknya rheumatoid factor ya. Yang mana ini sebagai bukti adanya gangguan pada sistem persendian atau di rheumatoid. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Pemeriksaan urin untuk melihat faal ekskresi ginjal terhadap suatu zat asing berupa filtrasi ginjal adalah titik-titik. Yang A pemekatan, yang B pengenceran, yang C PSP, yang D urea kliren, atau yang E kreatinin kliren. Jadi ini soal-soalnya basic ya, santai saja. Jadi jawabannya adalah tes PSP. Ya, panel shop petalin. Jadi di sini merupakan kemampuan melihat ekskresi ginjal terhadap zat asing. Kita pindah lanjut selanjutnya nomor 4. Adanya protein yang abnormal karena penyakit multiple myeloma dapat diperiksa dalam urin dengan metode titik-titik. Yang A Bank, yang B Osgood, kemudian yang C Benedict, yang D Gerhard, atau yang E Rotera. Jadi jawabannya di sini adalah dengan menggunakan metode Osgood. Jadi metode Osgood ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui protein Benz John. Protein yang didapatkan pada kasus multiple myeloma ya, terutama yang mana dia berbeda pada saat dipanaskan dan didinginkan pada suhu sekitar 50 sampai dengan 70 derajat nanti dia. Jadi akan terjadi perbedaan ya. Pada saat dipanaskan, didinginkan, dia akan mengendap, dia akan keruh lagi, kemudian jernih lagi. Nanti untuk jelasnya teman-teman bisa melihatnya di pemeriksaan protein Benz John. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Uji yang digunakan untuk membedakan fluoresensi antara riboflavin dan urobilin beserta derivat indol lainnya dalam urin adalah yang A Osgood, yang B Obermeyer, yang C Naumann, yang D Watson-Squad, atau yang E Ehrlich. Jadi jawabannya di sini adalah teknik yang digunakan adalah Naumann. Nanti menggunakan pelarut organik kuat ya untuk membedakan nanti fase air dari riboflavin dan urobilin dan indol lain. Jadi teman-teman bisa melihatnya, menceknya ini kebenarannya nanti di buku penuntut laboratorium klinik Erganda Subrata di bagian urinalisis, buka di halaman mengenai pemeriksaan indikan, pemeriksaan fluoresen dan riboflavin ya terkait dengan urobilin atau urobilinogen. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Metode pemeriksaan yang paling terbaik untuk penentuan kadar glukosa dalam darah adalah titik-titik. Yang A Sambung I Nelson, yang B GOD-FAB, yang C heksokinase, kemudian yang D King dan King, atau yang E Lieberman Burchard.
Jadi di sini pasti teman-teman akan terkecoh dengan soal ini. Jadi pemeriksaan yang paling tepat ya, yang paling terbaik untuk menentukan kadar glukosa darah adalah metode heksokinase. Jangan menjawab GODPAP. GODPAP itu masih kurang bagus karena GODPAP itu tergantung dari H2O2. Apabila kita teteskan di larutan itu H2O2 dari luar, maka dia merah. Kalau heksokinase ini full enzimatik menggunakan sistem enzimatik kinetik. Jadi lebih bagus ini tidak dipengaruhi oleh adanya H2O2 atau radikal dari hidrogen bereaksi H2O bereaksi dengan oksigen. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7 ya. Yang menginfeksi manusia dari gigitan nyamuk adalah stadium titik-titik. Yang A tropozoid, yang B merozoid, yang C makrogamet, kemudian yang D sporozoid atau yang E mikrogamet. Jadi ada makrogametosid, ada mikrogametosid. Jadi di sini nyamuk akan memasukkan sporozoid melalui air liurnya pada saat dia mengisap darah, sehingga menginfeksi manusia itu adalah bentuk sporozoid. Sporozoid ini masuk dulu ke hati. Nanti di hati dia akan mengalami proses siklus exoerythrocyte primer dulu ya, atau mungkin nanti dia mungkin ke yang sekunder kan untuk stadium kambuh, atau dari primer nanti dia memproduksi banyak merozoid hati. Merozoid hati inilah yang keluar dan menyerang eritrosit. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8 masih di channel ATLM Indonesia. Ini kita soalnya basic ya, ringan tapi cukup sulit. Titik Maurer ditemukan pada sel darah merah yang terinfeksi titik-titik. Yang A Plasmodium falciparum, yang D Plasmodium malariae, yang C Plasmodium berge, atau yang D Plasmodium ovale, atau yang E Plasmodium vivax. Jadi Maurer itu khas hanya untuk Plasmodium falciparum. Jadi kalau Maurer itu ingat dengan Plasmodium falciparum. Sekarang kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Titik Schaupner pada sel darah merah terdapat pada infeksi malaria titik-titik. Yang A Plasmodium falciparum, yang D Plasmodium vivax, yang C Plasmodium ovale, atau yang D Plasmodium malariae, atau yang E Plasmodium berge. Jadi kalau Schaupner itu adalah Plasmodium vivax. Jadi nanti ada titik Schaupner, titik Maurer, titik Zeeman kan. Satu lagi saya lupa yang anunya ini, titik punya ovale ini. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Parasit yang dapat menular secara kongenital dan menyebabkan janin lahir mati atau cacat kongenital disebabkan oleh titik-titik. Yang A Pneumocystis carini, yang B Toxocara canis, yang C Sarcoidstis pseudomonas, kemudian yang D Toxoplasma gondii, atau E Cryptosporidium sp. Jadi jawabannya di sini adalah Toxoplasma gondii. Jadi Toxoplasma gondii ini bagian dari torx ya. Jadi dia ini menginfeksi pada ibu hamil yang diinfeksinya itu pada janinnya ya. Janinnya bisa cacat atau lahir mati. Jadi ini adalah Toxoplasma gondii. Dia adalah salah satu dari parasit yang tergabung dalam TORCH. Sementara di TORCH itu lebih didominasi oleh virus, sementara dia ini adalah protozoa. Oke, kita pindah lanjut selanjutnya ke soal nomor 11, siklus seksual malaria titik-titik. Ini seksual ya. Yang A berlangsung pada nyamuk dan manusia, yang B berlangsung pada manusia, yang dimulai dari stadium gametosid. Kemudian yang C berlangsung pada nyamuk, dimulai dengan stadium tropozoid. Kemudian yang D berlangsung pada nyamuk yang dimulai dengan stadium mikrogametosid dan makrogametosid. Atau yang E berlangsung pada manusia yang dimulai dengan stadium sporozoid. Nah, di sini siklus seksual ini adalah dapat ditemukan pada host definitif, yaitu nyamuk. Jadi di sini berlangsung pada nyamuk yang dimulai dengan stadium mikrogametosid dan makrogametosid. Jadi
gametosit berubah menjadi dua bagian nanti, mikrogametosit dan makrogametosit. Kemudian kita pindah lanjut teman-teman ke soal nomor 12. Stadium malaria yang diisap nyamuk dan berkembang menjadi sporozoid adalah titik-titik. Yang A schizon, yang B merozoid, yang C mikrogamet dan makrogamet, yang D trofozoid, atau yang E mikrogametosit dan makrogametosit. Jadi jawabannya di sini kalau nyamuk menyedot darah, dia mengubah nanti makrogametosit dan mikrogametosit lah yang dia sedot, karena kedua bentuk ini tahan terhadap lambung nyamuk, jadi tidak rusak. Dan di lambung nyamuk dia melakukan proses singami ya, perkawinan antara makrogametosit dan mikrogametosit, lalu akan terbentuk nanti oosit, ookinet kalau salah, kemudian ookista, lalu dia nanti akan menembus ke dinding nyamuk dan masuk menjadi bentuk yang efektif dalam memproduksi sporozoid ya. Sporozoid ini nanti akan yang ditularkan ke manusia. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Penyakit Chagas yang disebabkan oleh Trypanosoma cruzi ditularkan oleh titik-titik. Yang A Aedes aegypti, yang B Lutzomia sp atau lalat cc, atau yang D Anopheles aconitus, atau yang D kutu triatoma sp. Jadi Trypanosoma cruzi itu ditularkan oleh kutu triatoma sp. Nah, lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 14. Yang termasuk sporozoa usus adalah titik-titik. Yang A Plasmodium falciparum, yang B Isospora belli, yang C Toxoplasma gondii, yang D Plasmodium falciparum, atau yang E Pneumocystis carini. Jadi kalau di usus itu adalah Isospora belli. Jadi sporozoa di antara seluruh sporozoa yang infektif atau yang menginfeksi usus adalah Isospora belli. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Larutan Pocet digunakan untuk memeriksa bilirubin metode titik-titik. Yang A Benedict, yang B cincin yodium 1%, yang C Harrison, yang D Ehrlich, atau yang E Schlesinger. Jadi jawabannya kalau Pocet itu untuk pemeriksaan reagen tambahan untuk pemeriksaan bilirubin metode Harrison. Jadi yang namanya pemeriksaan metode Harrison yaitu urin ditambah dengan BaCl2 10%, maka akan terbentuk endapan. Endapan tadi terikut atau terjebak atau teroklusi bilirubin di dalam endapannya. Nah, bilirubin tadi akan dioksidasi oleh FSL3 larutan Pocet yang ada TCA-nya, maka akan terbentuk bentuk biliverdin ya kan. Pocet tadi berubah menjadi Fe2, Fe3 menjadi Fe2, bilirubin menjadi biliverdin yang berwarna hijau nanti ya pada kertas saring. Kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Teknik pewarnaan Albert Christensen digunakan tujuan identifikasi titik-titik. Yang A granula bakteri, yang B kapsul bakteri, yang C spora bakteri, yang D membedakan jenis gram, atau yang E bakteri tahan asam. Jadi Albert Christensen digunakan untuk granula bakteri ya. Pemeriksaan adanya granula bakteri yang mana bakteri penghasil granula adalah Corynebacterium diphtheri, granula Babers N. Dia menggunakan Albert Christensen, kita tahu yang granula metakromatik ini mengambil zat warna atau memberi warna tidak sesuai dengan warna yang diberikan. Kalau tidak salah seperti itu ya, granula pada Corynebacterium diphtheri. Kita pindah lanjut ke soal nomor 17. Masih di channel ATLM Indonesia. Larutan yang bersifat resentterparatus sehingga harus dibuat baru bila digunakan pemeriksaan hematologi adalah titik-titik. Yang A truk pekat, yang B truk, yang C Hayem, yang D Van Houwerden atau Van Dunyeren. Jadi di sini jawabannya adalah Van Houwerden ya. Van Houwerden itu larutan untuk hitung trombosit, dia sifatnya resentterparatus, sekali pakai buang. Jadi resentterparatus itu kalau bahasa farmasi ya, kalau kita terjemahkan adalah sekali pakai buang, sehingga tidak bisa digunakan atau disimpan untuk lama. Jadi di sini Van Houwerden ini isinya ureum,
konsentrasi urium kalau tidak salah berapa 0,5% atau berapa itu ditambah dengan larutan NaCl kalau tidak salah. Jadi dia adalah untuk hitung trombosit. Mirip dengan amonium oksalat, dia menghancurkan seluruh sel kecuali sel trombosit yang tidak hancur. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Zat warna yang digunakan untuk pemeriksaan pengecatan darah atau yang biasa dengan pewarnaan polikromatis dengan mencampur beberapa cat adalah kecuali. Jadi di sini inti pertanyaannya yang bukan pewarnaan polikromatis. Yang A Gimsa, yang B Wright, kemudian yang C Kwediong, yang D Tan Tiomhoek atau E Romanowski. Jadi di sini yang tidak termasuk dalam pewarnaan pengecatan darah atau pewarnaan polikromatis dengan mencampur 2 sampai dengan 3 zat warna itu adalah Tan Tiomhoek. Tan Tiomhoek ini adalah pewarnaan modifikasi untuk pewarnaan bakteri tahan asam. Sementara yang sisanya yang 4 itu adalah untuk pewarnaan darah. Jadi mereka sejenis, Gimsa, Wright, Kwediong, Romanowski, atau Mygronwal bisa juga. Atau menggunakan yang lain, Leishman. Nah ini teknik-teknik pewarnaan polikromatis. Kita pindah lanjut teman-teman ke soal nomor 19. Spesimen transudat sebaiknya ditambah antikoagulan titik-titik untuk mencegah pembekuan. Yang A, Na2-EDTA, yang B, K3-EDTA, kemudian yang C, natrium sitrat 20%, yang D, double oksalat, atau yang E, heparin. Jadi jawabannya di sini adalah natrium sitrat, tapi natrium sitratnya 20%. Jadi natrium sitratnya ini pekat ya, yang konsentrasi tinggi, sehingga pemakaiannya tidak terlalu banyak sebagaimana natrium sitrat 3,8 atau 3,2% itu pemakaiannya banyak. Kalau ini hanya beberapa tetes saja sudah cukup untuk mencegah pembekuan dari transudat atau eksudat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 20. Larutan benedik digunakan untuk pemeriksaan titik-titik dalam urin. Yang A reduksi glukosa, yang B protein, yang C urobilinogen, yang D urobilin, atau yang E keton bodies. Jadi ini pertanyaannya sangat simpel dan mudah dan ini basic dalam untuk ujian UTS UAS, tapi soal ini kalau tidak bisa menjawab ya salah kalau memang tidak kompeten nanti ya. Jadi dihadirkan juga supaya mudah. Jadi jawabannya di sini untuk benedik digunakan untuk pemeriksaan reduksi atau pemeriksaan glukosa dalam urin. Jadi dasar reaksinya reduksi sehingga biasa disebut dengan pemeriksaan reduksi urin atau di sini glukosa urin. Jadi berdasarkan reaksi reduksi oksidasi. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 21. Pemeriksaan urin yang digunakan untuk menghitung jumlah sedimen, terutama leukosit, dengan maksud mengetahui kadar komponen dalam sedimen adalah titik-titik. Yang A. Steinherman Malbin, yang B. Adiskon, yang C. Guajak, yang D. Obermeyer, atau yang E. Mosenthal. Jadi di sini di buku Ganda Subrata dikatakan bahwa untuk menghitung jumlah leukosit itu menggunakan teknik Adiskon. Jadi adiskon adalah menghitung jumlah leukosit atau sedimen di dalam urin. Kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Pemeriksaan pemekatan pada seseorang ditujukan untuk titik-titik dengan metode titik-titik. Yang A menguji daya reabsorpsi tubuli ginjal dan Mosenthal, kemudian yang B fungsi glomerulus dan kreatinin kliren, kemudian yang C menguji kecepatan filtrasi glomerulus dan urea kliren, atau yang D menguji daya ekskresi ginjal dan Mosenthal, atau yang E menguji daya filtrasi glomerulus dan Mosenthal. Jadi jawabannya di sini pemeriksaan pemekatan adalah untuk menguji daya reabsorpsi tubuli ginjal, kemampuan ginjal untuk memekatkan filtrat sehingga filtrat tadi memang pekat ya dan BJ-nya tinggi. Jadi diukur BJ-nya dan metode yang digunakan adalah metode Mosenthal. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 23. Jenis reagensia yang digunakan untuk pemeriksaan protein dalam urin adalah larutan titik-titik. Yang A Fehling, yang B benedik, yang C barium klorida, yang D amoniak pekat, atau yang E asam sulfosalisilat.
Jadi di sini untuk pemeriksaan protein bisa menggunakan metode selain metode Bank adalah asam sulfosalisilat 20%. Jadi dia akan memberikan kekeruhan pada larutan tanpa dipanaskan, dan ini adalah asam organik lemah yang mana mampu menyebabkan denaturasi dan kekeruhan pada protein ya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Nah, ini reagen Kovac yang kita bahas. Reagen Kovac dalam tes biokimia digunakan untuk uji titik-titik. Ini bakteriologi lah. A. Asetilmetilkarbinol dalam suasana netral, yang B. produk asam, yang C. indol, yang D. katalase, atau yang E. fermentasi glukosa. Jadi Kovac ini digunakan untuk pemeriksaan indol. Jadi di sini untuk mengetahui perbandingan bakteri tadi mengubah asam aminotriptopan menjadi bentuk indol yang mana dapat dideteksi dengan reagen Kovac. Terbentuk nanti warnanya merah bila positif, bila negatif tetap tidak berwarna atau warnanya agak kekuningan. Ya kan, kalau misalnya VV, Voges per Schauer, itu adalah untuk mengetahui asetilmetilkarbinol dalam suasana netral. Ya kan, kalau jadi apakah si bakteri tadi mampu menghasilkan produk asetilmetilkarbinol yang dalam suasana netral. Sementara kalau produk asam itu dengan methyl red ya, methyl red mengetahui kemampuan bakteri untuk melewati atau apa namanya buffer. Jadi buffer disiapkan, jadi dia memproduksi asam yang berlebihan sehingga buffer tidak sanggup menahan pH sehingga pH-nya turun. Jadi asam dengan dibuktikan warna apa namanya methyl red itu berwarna merah. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya, soal terakhir ya. Soal terakhir ini teknik Burigins digunakan untuk pewarnaan titik-titik. Yang A gram, yang B BTA, bakteri tahan asam, yang C granula, yang D kapsul, atau yang E spora. Jadi kalau Burigin itu adalah untuk pewarnaan kapsul. Burigin ini tekniknya dengan menggunakan apa namanya suatu bakteri, bakteri yang dicurigai menghasilkan kapsul ya. Itu diwarnai nanti dengan pewarnaan negatif dengan bantuan suspensi bakteri dicampur dengan tinta Cina dan karbulfuksin lalu dibuat hapusan. Nah, lapang pandangnya ini akan menjadi gelap ya, gelap, kemudian bakterinya berwarna merah, sementara kapsul itu adalah bagian bening ya, nanti bagian bening itu adalah bagian kapsulnya, kapsul bakteri. Oke, itu saja teman-teman materi kita sebanyak 25 soal di soal-soal UKOM 124 berbasis kompetensi bagian 6. Bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang telah menyimak dari awal tadi hingga akhir mendapatkan kelulusan uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, itu saja. Salam kompetensi. Semoga teman-teman belajar lagi supaya menjadi ATLM yang memang benar-benar berilmu ya dan memiliki apa namanya kemampuan dalam hal kompetensi ya di bidang ilmu laboratorium medik. Sampai jumpa. Bye.